Ya, tim nasional Indonesia akan melangkah ke babak 8 besar Piala Asia U17 sekaligus merebut tiket otomatis Piala Dunia U17 jika bisa mengalahkan timnas Yaman malam ini. Untuk mengetahui situasi para pemain dan peluang timnas Indonesia mengalahkan Yaman, sudah bersama kami lewat sambungan Zoom pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Assalamualaikum, selamat malam Bung Kus. Waalaikumsalam, selamat malam Bung Yudi. Sehat ya Bung ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi ngelihat timnas kita U17 menang dari Korea Selatan, harusnya makin sehat kita ini. Bungkus, kalau kita menang lawan Yaman, berarti kita akan juga otomatis ke Piala Dunia U17 berarti ya, Bungkus? Iya, karena Piala Dunia U17 kali ini kan 48 tim pesertanya dan dari Asia itu ada 8 tim. Dan kualifikasinya kan melalui Piala Asia. Jadi kalau tim itu mencapai perempat final itu berarti masuk 8 besar. Dan 8 besar itulah yang nanti akan mewakili Asia ke Piala Dunia U17. Amin, semoga itu benar-benar terjadi ya Bungkus ya. Lalu kalau misalkan imbang, itu gimana Bungkus? Ya, kalau imbang artinya masih ada pertandingan ketiga. Kita belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Korea menghadapi Afghanistan. Sangat mungkin Korea menang ya. Kalau Korea menang artinya kan poin mereka 3, kita 4, Yaman juga 3. Nah, kalau misalkan di pertandingan terakhir kita mengalahkan Afghanistan, peluang kita untuk lolos kan kembali terbuka. Walaupun misalnya Korea mampu menang lagi. Jadi memang semua masih sangat terbuka seandainya kita tidak memenangkan pertandingan. Tapi seandainya kita menang, maka satu tempat di perempat final itu akan menjadi milik kita, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Mudah-mudahan bisa tercapai. Amin, amin. Amit-amit kalau misalnya belum menang gimana Bungkus kalau kalah? Masih ada pertandingan ketiga kan? Melawan Afghanistan menang masih punya kesempatan berarti ya Bungkus ya? Betul, karena nanti akan ada 2 tim yang lolos dari fase grup ya. Dan kalau misalkan nanti kita poinnya sama dengan Korea, itu kita menang head to head lawan Korea. Tapi mungkin kita jadi kalah head to head lawan Yaman. Jadi nanti tergantung berapa selisih golnya, berapa agresivitas golnya, masih sangat terbuka. Karena itu yang paling penting sekarang mengunci kemenangan dulu lawan Yaman. Amin, amin, amin. Oke, clear. Kalau begitu melihat dari Yaman, mereka mengalahkan Afghanistan. Dan kita bermain parkir bus lah, boleh dikatakan begitu ya, lawan Korea Selatan dan menang tipis 1-0. Nah, kalau head to head kedua tim ini kan belum pernah ketemu ya Bungkus ya. Peluang kita Bungkus lawan Yaman nanti. Iya, Yaman ini tim yang secara kualitas permainan memang di bawah Korea ya. Kalau kita lihat bagaimana cara Korea bermain waktu lawan Indonesia, ini kan mereka bermain kelihatan cukup matang ya, cukup padu. Penguasaan bolanya, game plan-nya, strateginya, itu semua bisa dieksekusi dengan baik oleh para pemain. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah mencetak gol. Nah, mudah-mudahan kita bisa bermain sama bagusnya dengan waktu lawan Korea. Kita tidak boleh meremehkan Yaman, meskipun secara permainan Yaman ini tidak seistimewa Korea. Nah, bahayanya adalah Yaman ini tim yang ketika pegang bola, itu bola-bolanya langsung dikirim jauh ke depan, bola-bola direct. Jadi tidak mengalir dulu direct dari lini ke lini seperti Korea ya. Lebih direct ke depan dan biasanya memanfaatkan serangan dari sayap untuk mengangkat bola-bola ke dalam kotak penalti. Ini yang harus diwaspadai oleh para pemain kita. Berarti kalau Indonesia bermain bertahan menghadapi Yaman, tentu situasinya akan berbeda lawan Korea Selatan karena mereka malah direct pass ya untuk bisa menembus, bukan penguasaan bola. Betul. Dan sangat mungkin situasinya akan berbeda karena kemampuan Yaman dalam menguasai bola, mengolah bola tidak sebagus Korea. Jadi ada ruang bagi lini tengah kita untuk menguasai bola lebih banyak, menciptakan beberapa peluang, memberikan ancaman. Yang bahaya itu sebetulnya kalau pemain tergoda untuk bermain terlalu terbuka. Pemain bermain terlalu agresif, meninggalkan area pertahanan, kurang disiplin menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dengan lini serang. Akhirnya tercipta celah-celah yang dimanfaatkan oleh lawan melalui bola-bola direct yang saya katakan tadi langsung ke area pertahanan kita. Ini yang saya khawatirkan dan mudah-mudahan Coach Nova sudah sampaikan itu kepada pemain agar tetap disiplin, tetap fokus, jangan tergoda untuk bermain terlalu terbuka. Kalau melihat pola permainan timnas U17 di bawah Coach Nova ini sedikit banyak mengingatkan dengan era Sinteyong. Benarkah demikian, Bungkus? Sebetulnya tidak selalu seperti itu ya. Saya kan beberapa kali siaran pertandingan timnas U17 di masa yang lalu ya, di beberapa bulan yang lalu ketika mereka dalam persiapan dan kualifikasi. Tidak selalu cara tim U17 itu bermain dengan taktik defense counter ya seperti waktu lawan Korea. Siapa yang dihadapi cara mainnya berbeda. Ketika mereka menghadapi tim seperti Australia, mungkin sama seperti halnya waktu kemarin lawan Korea, mereka bermain cukup dalam ya di garis pertahanan. Tapi waktu lawan tim yang lain mereka bermain juga lebih terbuka
tergantung siapa lawannya. Makanya lawan Yaman nanti jangan kaget kalau kita bermain lebih terbuka, bermain lebih berani meninggalkan area pertahanan, garis pertahanannya tidak lagi terlalu rendah seperti kemarin, lebih tinggi garis pertahanannya. Nah, cuma memang yang seperti yang saya ingatkan tadi, jangan tergoda untuk menerapkan garis pertahanan yang terlalu tinggi. Tetap buat garis pertahanan yang tidak terlalu rendah tapi tidak terlalu tinggi, jaga keseimbangan antara memanfaatkan peluang, memanfaatkan ball possession dengan menjaga pertahanan tetap kuat. Jadi kuncinya memang sekarang ini bukan lagi bagaimana bertahan tapi keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Karena Yaman berbeda dengan Korea. Bungkus, kita ini mungkin banyak supporter Indonesia yang euforianya itu nonton timnas senior ya, karena kita ingin banget timnas senior ini bisa melangkah lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Nah, ternyata timnas U17 juga luar biasa ini. Tapi beberapa kali Bungkus menganalisa yang dilihat dari pertandingan di bawah pelatih Coach Nova ini, filosofi permainan Coach Nova ini untuk timnas U17 ini seperti apa, Bungkus, kalau dilihat? Ya, jadi pelatih itu memberikan warna terhadap permainan timnya ya. Jadi seperti halnya dalam teori kepemimpinan, latar belakang pemimpin itu memberi warna terhadap gaya kepemimpinan dia. Nah, Coach Nova juga sama. Dia latar belakangnya seorang pemain belakang. Ketika dia menangani tim, maka konsentrasi utama dia adalah pertahanan harus kuat. Itu normal, karena dia seorang pemain belakang dasarnya. Tapi seperti kita lihat dalam beberapa pertandingan, Coach Nova tidak selalu membangun timnya dengan sekedar pertahanan kuat. Tergantung siapa lawan yang dihadapi. Jadi sepak bola modern saya pikir sudah sangat dikenal oleh Coach Nova. Dia belajar banyak dari Sintayong juga, dari banyak pelatih yang lain. Karena itu tidak tepat kalau sepenuhnya dikatakan cara main dia ini bertahan, karena dia seorang pemain yang sebelumnya dikenal sebagai bek tengah ya. Tapi dia memang banyak mengkombinasikan antara sepak bola bertahan yang kuat dengan permainan agresif melalui serangan balik. Itu memang ciri-ciri yang banyak dilakukan oleh Coach Sintayong sebelumnya, yang tampaknya juga beberapa kali berhasil diaplikasikan oleh Coach Nova. Baik, kita sudah di penghujung dialog ini, sayang sekali waktu terbatas. Bungkus, kalau bicara prediksi, ya kalau saya sih berdoa semoga Indonesia menang ya, 1-0 aja udah cukup lah menang lawan Yaman. Kalau Bungkus gimana, Bung? Iya, kalau saya lihat permainan Yaman kemarin lawan Afghanistan ya, tim ini sebetulnya cara mainnya tidak istimewa. Cuma memang pemain-pemainnya cepat, agresif. Jadi kalau kita bermain disiplin, bermain rapih, menang 1-0 itu menurut saya sangat mungkin. Bahkan saya punya keyakinan kalau kita tidak membuat kesalahan-kesalahan sendiri, mungkin kita bisa menang lebih dari 1 gol. Catatannya itu tadi, main disiplin, tidak membuat kesalahan sendiri, dan tidak meremehkan lawan. Disiplin, tidak bikin kesalahan, tidak meremehkan lawan, Anda ada transisi bertahan menyerang yang baik ya. Bungkus, makasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum.